Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus terus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Bapa yang kami tinggikan dan kami agungkan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami. Hingga pada hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah setiap hati kami. Berikan kami pengertian untuk selalu dapat memahami firman-Mu, dan bimbing kami untuk dapat melakukan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 91 ayat 2 yang berkata demikian. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, hari ini saya akan memaparkan sebuah ilustrasi. Ada sekelompok burung yang tengah terbang melintasi samudra luas. Dalam perjalanannya, tiba-tiba badai menerpa samudra, gelombang tinggi susul menyusul. Sebuah kengerian begitu nyata membuat sekelompok burung ini tercerai-berai. Ada yang terbawa badai, terhempas dan binasa. Namun, seekor burung menemukan sebuah batu karang di tengah samudra. Dan pada batu karang tersebut ada sebuah celah di mana burung tersebut dapat berlindung dengan tenang dan selamat dari amukan badai yang menakutkan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hari-hari ini terkadang sangat menakutkan. Ada banyak hal dalam hidup kita yang bisa menjungkir balikan keadaan kita dalam sekejap mata. Seringkali kita berpikir tidak ada jaminan apapun dalam hidup ini yang bisa mengamankan kita dalam setiap situasi dan kondisi. Dalam pemikiran manusia yang serba terbatas, berbagai alternatif sebagai payung pengaman hidup pun bermunculan, mulai dari yang masuk akal hingga hal-hal supranatural yang berkaitan dengan kuasa kegelapan. Seringkali orang tidak sabar menunggu datangnya bala bantuan Tuhan yang hanya diukur dalam ukuran manusia. Pendeknya, jika berdoa saat ini, Tuhan pun akan menjawab langsung doa kita secara instan. Jika tidak, kita akan segera mencari pola penyelamatan lainnya yang bisa memberikan solusi secara cepat, tidak peduli solusi tersebut datang dari mana asalnya. Padahal kita punya perlindungan batu karang yang kokoh. Dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 4, dengan jelas menyebutkan bahwa batu karang itu tidak lain adalah Kristus sendiri. Hadapi semua masalah dengan tenang, teruslah tekun dalam doa, dan jangan pernah lupa akan batu karang, tempat perlindungan kita. Kita tidak perlu takut akan kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Tuhan sendiri akan menuntun kita dan bersama kita di lembah paling gelap dan kelam sekalipun. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan buat orang yang percaya. Tetaplah berjalan dalam Tuhan kita, walaupun hari-hari yang kita lalui masih gelap dan penuh tanda tanya. Pada saatnya, waktunya Tuhan, hidup kita akan kembali back on track
dengan keadaan yang malah jauh lebih baik dari sebelumnya. Bersama Yesus kita akan menggapai kemenangan demi kemenangan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, melalui renungan pada pagi hari ini kita belajar di tengah badai kehidupan yang silih berganti, datang tanpa permisi, seperti masalah kesehatan, tekanan ekonomi, pergumulan keluarga, bahkan kesepian dan rasa putus asa yang menyelinap diam-diam. Kita harus terus mengingat bahwa kita memiliki satu tempat perlindungan yang tidak tergoyahkan oleh apapun, yaitu Tuhan Yesus sendiri, batu karang yang teguh, tempat kita berlindung dan mengistirahatkan jiwa kita. Dunia bisa menawarkan berbagai bentuk perlindungan, mulai dari jaminan asuransi, strategi keuangan, relasi yang kuat, hingga kekuatan supranatural yang menyesatkan. Tetapi semua itu rapuh jika dibandingkan dengan perlindungan yang sejati dari Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 91 ayat 2, bahwa kita bisa dengan penuh keyakinan berkata kepada Tuhan, "Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai." Kataku percayai bukanlah sekedar tahu, bukan juga sekedar merasa aman karena orang lain percaya, melainkan berbicara tentang keputusan pribadi untuk bersandar sepenuhnya kepada Tuhan di tengah goncangan. Sama seperti burung kecil yang menemukan celah pada batu karang untuk berteduh dari amukan badai, kita pun dipanggil untuk terus berlindung dalam Tuhan, meskipun dunia di sekitar kita tampak kacau dan tidak terkendali. Masalahnya, banyak orang mengaku percaya, tapi saat badai datang, mereka justru lebih dulu berlari kepada hal-hal lain yang terlihat lebih cepat dan instan, bahkan jika itu berarti kompromi dengan dosa. Namun bagi orang yang sungguh-sungguh percaya dan tinggal dalam naungan yang maha tinggi, ada ketenangan surgawi yang tidak bisa dijelaskan dengan logika dunia. Dalam Tuhan, kita tidak hanya aman, tetapi juga dipulihkan dan dikuatkan. Ketika badai itu berlalu, dan percayalah, badai pasti berlalu, kita akan mendapati diri kita tetap berdiri, bahkan semakin kuat karena telah belajar untuk diam dan percaya di dalam Tuhan. Kita tidak hanya sekedar selamat dari badai, tetapi kita akan dibentuk, dimurnikan, dan dilayakkan untuk menerima berkat dan panggilan yang lebih besar. Tuhan tidak hanya menjadi tempat perlindungan kita, tetapi juga menjadi pemimpin kita keluar dari badai menuju tanah perjanjian, yaitu tanah yang damai, pengharapan, dan berkemenangan yang telah Ia sediakan bagi mereka yang tetap percaya dan tinggal di dalam Tuhan. Maka hari ini dan seterusnya, beranilah untuk berkata dengan iman, "Engkaulah tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai." Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Allah yang kami tinggikan dan kami agungkan, berkuasa dan kekal selamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, serta atas kasih-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas segala kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan. Kami bersyukur karena Engkaulah batu karang yang teguh,
tempat perlindungan kami yang tak tergoyahkan. Meskipun badai kehidupan mengamuk dengan dahsyatnya, ajarlah kami untuk tidak takut dan tidak tergoda mencari perlindungan dari hal-hal yang sia-sia, tetapi senantiasa berlari kepadamu, berlindung dalam kasih dan kuasa-Mu yang sempurna. Kuatkan iman kami, agar tetap teguh berdiri di atas janji-Mu, walau jalan yang kami tempuh masih gelap dan penuh ketidakpastian. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, tanamkan dalam hati kami, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah firman-Mu ini terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami hanya serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian mereka ya Tuhan, serta Tuhan berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang alami. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja, menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang terus berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami, berikan kami kesehatan, dan tuntun kami untuk selalu berada di jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.